Apalagi saya pinjam mic satu, lampunya mohon di on kembali. 1-2 pertanyaan aja Mas Agung. Tadi saya mengatakan kalau ada pemimpin Indonesia sejati, itu berarti dia bukan hanya pemimpin Indonesia tapi pemimpin dunia. Ini tadi merupakan bukti dari masa silam, clue ya, merupakan indikator-indikator dari masa silam, supaya kita tahu bahwa Anda ini bukan bangsa yang remeh sesungguhnya. Cuman Anda sudah berhasil diremehkan dan betul-betul akhirnya agak menjadi remeh. Gitu loh. Jadi sama Malaysia aja nggak bisa bersikap. Gitu loh. Tapi tidak ada masalah karena ada genduri cinta. Karena ada Ma'iyah, ada kelompok-kelompok yang menyadari betapa kita ini bukan mau sok hebat, bukan. Tetapi kita menemukan. Mas Agung, sedikit aja. Hubungan antara manusia yang tadi menguasai 2/3 dunia itu, kan saya tanya, situs-situs yang menunjukkan itu di luar yang ini ada di mana aja, Mas? Di Afrika di mana, di Eropa di mana, dan seterusnya. Oh, kalau untuk sementara untuk data yang di luar mungkin kurang jelas ya Pak, tapi paling tidak ada beberapa nama yang bisa kita curigai, seperti Tanjung Harapan di daerah Afrika Selatan, itu jelas itu bahasa kita, bukan bahasa dari negara lain. Kemudian ada negara namanya Somalia. Soma itu dalam bahasa Sanskerta artinya hari Senin, Liau itu lain, jadi hari Seninnya berbeda. Ada negara Kenyo di daerah, artinya perempuan yang belum menikah di daerah Afrika. Terus ada daerah namanya Pantai Gading. Terus ada daerah namanya Aman. Ada daerah namanya, ya yang jelas kalau kita perhatikan kemungkinan Afrika itu hampir seluruhnya Pak. Tapi kalau di daerah Amerika Latin sendiri kita juga harus mencurigai adanya nama ibu kota di daerah Peru, namanya Lima. Itu jelas pasti ada sesuatunya karena namanya mirip sekali, dan dalam bahasa sana 5 juga artinya angka 5. Kalau ada yang bisa bahasa Perancis, Mas, di antara Anda, Minggu apa Minggu? Capuci. Minggu, Senin, Selasa, Rabu nek bahasa Perancis apa? Kecurigaan Mas Agung masih bisa mengandung banyak kelemahan, tapi harus kita hormati sebagai indikator gitu ya. Jadi misalnya kalau Afrika Selatan itu bisa jadi itu baru beberapa tabat yang lalu setelah Syekh Yusuf datang ke sana. Dan memang Kiai Kanjeng sendiri sudah akan diundang ke Afrika Selatan karena di sana Islamnya Islam sangat NO. Nah, Kiai Kanjeng dianggap agak NO. Artinya tradisi-tradisi budayanya dan tradisi akhlaknya seperti itu. Kalau Pak Wijayanto ini Muhammadiyah yang kurang disukai oleh Muhammadiyah. Itu. Oke, Mas Agung, kalau ada Cak Puji tolong, karena agak aneh nama hari di Perancis itu agak aneh, itu semua bunyi Jawa, itu semua bunyi Sanskerta, bunyi timur sekali. Bahkan bahasa di Finlandia ketika kami datang ke sana itu sangat banyak orang yang pakai nama Jawa, Sarminto gitu. Pianis nomor 1 Finland itu Sarminto namanya. Kok piye to kok tekan kene kele gitu, Podomoro segala macam gitu ya. Dan bahasanya orang Finland bukan bahasa dari bahasa Yunani, Mas Agung. Itu bahasanya lebih banyak dari timur. Nah, kalau Swedia mungkin masih dari Yunani, tapi kalau Finland itu lebih dekat ke Rusia, dan Rusia itu sangat timur dibanding barat, kan gitu. Makanya lagu-lagu Sunda tradisional sama lagu para petani di Rusia itu mirip-mirip. Kalau lagu Jawa agak lebih mirip Cina, tapi kalau Rusia lebih mirip Sunda, dan seterusnya. Ini pokoknya adalah bahan-bahan untuk kita menemukan tepung kita, di mana bangsa kita sudah pernah menciptakan butir-butir yang luar biasa dulu. Sehingga kita sekarang pekerjaannya adalah menumbuhkan kembali kepercayaan diri terhadap diri kita ini, terhadap bangsa kita ini. Bukan mau sombong, bukan mau apa, supaya kita mengenal tingkat kebangkitan yang harus kita lakukan, gitu ya. Mas Agung, saya satu pertanyaan lagi. Kemampuan-kemampuan bangsa kita di masa lalu yang sekarang sudah mulai hilang tapi masih ada indikatornya itu, misalnya apa saja?
banyak sekali ya Kak Nur. Ya tolong berdiri Mas supaya Oke. jangan kepada saya, kepada hadirin ya. Mungkin saya tambahkan lagi untuk beberapa nama kota ya. Yang tadi seperti ada nama Astana itu ternyata menjadi nama lapangan terbang di Rusia. Terus ada desa namanya Selobimo itu justru di Rusia juga. Terus, Selobimo ya? Iya, Selobimo, bukan Selabimo, tapi Selobimo. Ya. Itu bisa ditarik di Google Earth. Dengan menggunakan metode Google Earth, nanti bahasa kita bisa kita cari ada di beberapa negara. Dan Rusia itu hampir 300 nama di Rusia, terus kemudian di Polandia itu sudah 250 nama dan seterusnya. Kalau kemampuan ya yang dimiliki oleh leluhur kita di masa lalu yang saat ini mungkin masih bisa kita lihat di masa sekarang yang di negara lain jarang terjadi itu seperti yang paling gampang untuk di lapangan golf itu biasanya ada pawang hujan. Terus kemudian bisa diperhatikan. Boleh dijelaskan pawang hujan itu kalau penjelasannya Mas Agung bagaimana itu? Jadi yang diremehkan oleh orang modern, tapi kalau mereka punya kepentingan ya nyewa juga kan gitu. Dan kalau pas seminar mereka menghina kan gitu kan. Kalau yang saya ketahui ya, karena ini Mas Agung kok jangan pelit-pelit. Dikit noy apa-apa. Oke, yang saya ketahui karena alam ini kalau menurut tradisi leluhur di tanah Jawa ini semuanya ada yang mengatur. Sehingga ketika kita mengerti dengan siapa yang mengatur tersebut, kita bisa mengadakan negosiasi. Jadi seperti angin, badai, hujan, banjir dan sebagainya itu harusnya bisa dinegosiasi. Tapi masalahnya kan kita bisa melihat apa tidak dengan yang akan kita negosiasi tersebut. Kalau tidak ya tidak ada gunanya. Jadi di sini kan sebenarnya fungsi dari puasa tadi untuk supaya dilatasi waktu terjadi sehingga kita cukup untuk mempunyai frekuensi yang cukup untuk melihat yang harusnya kita negosiasi. Karena pandangan manusia normal itu hanya sekitar 50 Hz dalam hitungan teknis atau 50 gambar per detik. Sehingga kita harus memperbanyak jumlah gambar per detik yang kita terima supaya kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang umum. Dan di Nusantara itu adalah hal yang normal sehingga di masa lalu terutama. Untuk di masa sekarang karena mungkin adanya perubahan tradisi dan budaya sehingga sistem pemunduran waktu dan pemelaran waktu ini jadi diganti menjadi suatu acara yang hanya sekedar mungkin seremonial atau sepenting melakoni. Jadi di sini asal kita mengerti dengan apa yang bisa kita ajak negosiasi ya semuanya bisa jadi mungkin. Gitu Pak Sang. Ya teman-teman sekalian, ini masih banyak digali tapi kan Anda harus sahur. Jadi Mas Agung kita harapkan bisa ketemu lagi ya pada suatu hari ya. Pada bulan depan karena masih banyak yang bisa kita gali. Tidak sebagai ilmu pasti tapi sebagai pembuka pintu cakrawala agar kita memahami diri kita. Gitu ya. Terutama mengenai kemampuan teknologi internal kita sebagai bangsa. Waktu itu bernama bangsa apa kita juga belum tahu. Tapi misalnya tentang pemelaran waktu itu, kalau bangsa rasional barat kan bikin jet supaya waktu menjadi tertaklukkan. Tapi kalau kita enggak, kita menyiksa diri, waktu menjadi melar. Kan gitu. Bertapa itu menyiksa diri, berpuasa menyiksa diri. Dan barang siapa mampu merenggangkan waktu berarti dia berjalan pada tingkat frekuensi yang tinggi.